Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi washabihil kiram, amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan air adalah hal yang biasa. Air adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang mungkin air ini adalah sebuah hal yang sederhana. Kalau kelihatan dari air itu adalah lemah, tapi jangan dipandang remeh. Air ketika dia berkumpul banyak, maka dia akan menjadikan sebuah kekuatan yang besar. Air ketika ditahan, ketika dia menjadi sebuah hal yang sangat kuat, maka air bagaimanapun kita akan menahan air, dia akan mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Seperti apa? Seperti banjir bandang dan lain sebagainya. Inilah salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Tapi ketika air itu sendiri, ketika air itu sedikit, maka dia tidak ada apa-apa. Bahkan lebih dahsyatnya, air hal yang lemah tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebuah batu yang besar bisa hancur diakibatkan karena setetes air yang terus jatuh di atasnya. Pernahkah kita belajar dari sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang mana air menghancurkan sebuah batu yang sangat kuat? InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tema kultum yang berjudul Belajar dari Air. Belajar dari air. Air itu pada awalnya adalah sesuatu hal yang suci. Dalam ilmu fikihnya air terbagi 4, yaitu air mutlak, air yang makruh, air yang najis, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air pada awalnya dia adalah suci dan bersih. Dan Allah turunkan dari langit ini air sebagai pensuci, sebagai pembersih. Wa yunazzal 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum bihi. Allah menurunkan air dari langit agar kalian menggunakan bersuci. Bahkan dunia ini, manusia diciptakan, hampir keseluruhannya tercipta dari air. Air adalah hal yang sangat luar biasa manfaatnya. Kalau mungkin gandum yang kita tunggu 3 tahun tak dapat, beras yang kita nantikan panen tak datang-datang. Tapi kalau air 3 hari kita bertahan tanpa minum air, mana mungkin bisa kita hidup? Meskipun makan yang mungkin lama kita tidak dapatkan, tapi kalau masih ada air, mungkin kita masih bisa hidup. Dari sinilah air bisa belajar sesuatu hal yang sangat luar biasa. Hal yang terkecil bisa menjadi hal yang besar ketika hal yang terkecil ini kita abaikan. Hal yang terkecil yang terkadang kita lalaikan, yang terkadang kita lupakan, yang bisa menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Sampai Kiyoshi Hiroshima menyatakan di dalam bukunya The Power of Water, kekuatan akan air. Kekuatan air yang mana memiliki sumber yang sangat luar biasa. Tanpa air kita tidak bisa apa-apa. Makanya belajar dari air ini sangat penting. Apa hikmah yang bisa dipelajari dari air? Yang pertama, hal yang lemah, hal yang biasa bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika dia dikumpul menjadi besar. Apalagi yang menjadikan kita belajar dari air. Yang kedua adalah apa? Air ketika disatukan, ketika dia berkumpul, ketika dia sudah besar, ketika dia bisa untuk apapun itu yang menghalangi, tidak ada yang bisa membendung air. Karena air ketika dia banyak, ketika dia sudah mulai meluap, siapapun yang akan menahannya pasti tidak akan bisa membendung air. Makanya inilah yang perlu kita pahami dalam bagaimana
memfilosofi sebuah air yang mungkin hal yang sederhana, yang mungkin hal yang biasa-biasa saja. Kalau kita minum, kalau kita genggam air ini yang hanya segenggam air yang mungkin kita lihat bening putih yang tidak punya apa-apa, tapi ternyata ketika kita maknai air ini sangat mengajarkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita jalani kehidupan ini, ada hal yang sepele, ada hal yang biasa. Bisa jadi hal yang biasa itu berubah menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kita memandang hal yang biasa itu seperti pandangan kita terhadap air. Karena mungkin kita menganggap hidup kita yang biasa ini, kita menganggapnya seperti air yang mungkin ketika berkumpul, yang mungkin ketika bersatu, maka dia lebih kuat daripada apa yang kita perkirakan selama ini. Pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita melihat dari sudut pandang yang sama atau sudut pandang yang kacamata kita yang berbeda. Air yang bening ini, kalau kita melihat dia putih dan suci, berarti dia baik, digunakan untuk memakai bersuci. Kalau kita melihat air ini berwarna dan tak bisa untuk kita konsumsi, tentu dia tidak pakai, tentu dia tidak layak untuk kita gunakan, baik bersuci maupun kita konsumsi. Begitu pula dengan sifat manusia. Kalau ada seorang manusia yang tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, seperti dia belajar dengan air, maka apapun itu dia tidak akan bisa digunakan lagi. Seperti alat apapun, karena air ini adalah penciptaan Allah. Dia sebagai alat yang kita gunakan, alat yang kita pakai. Kalau alat ini kita gunakan dengan baik, maka alat ini akan berubah menjadi baik. Kalau alat ini kita gunakan dengan tidak baik, maka alat ini juga akan berubah dengan keadaan tidak baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan belajarlah dari air. Karena sesungguhnya filosofi dari air memang hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi bisa mengajarkan kita sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat luar biasa. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.